Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah. Kita baru mulai doa hak aja nih. Belum apa-apa doa hak aja. Wahai ya jahilan bil qadari wal muqaddiri, atau kalau mau dibaca muqdiri boleh ya, atau muqaddiri boleh. Apa Bang Ori? Kan kalau kita nyebutnya takdir, qaddaro yuqaddiru takdiron fahuwa muqaddirun, muqaddir. Ya jahilan bil qadari wal muqaddiri atazunnu anna abna ad-dunya yaqdiruna an yu'tuka malam yuqsam laka walakin hadhihi waswasatu syaitani alladzi qad tamakkana min qalbika wa ra'sika. Kita potong dulu kepanjangan. Wahai ya jahilan bil qadari wal muqaddiri, wahai orang-orang yang belum memahami takdir dan belum mengenal zat yang menciptakan takdir, yang menentukan takdir. Kebanyakan kita ini belum paham masalah takdir, atau kalaupun paham kita belum yakin, belum bisa yakin bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya merupakan takdir yang Allah tetapkan buat kita. Kita belum paham, belum yakin. Yang kaya belum paham bahwa kayaknya itu karena takdir Allah. Yang lagi miskin belum yakin bahwa miskin yang sedang dia jalani merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah. Yang lagi bahagia belum yakin bahwa kebahagiaan yang dia rasakan merupakan takdir dari Allah. Yang lagi puyeng, yang lagi sengsara pun nggak yakin bahwa apa yang dia alami merupakan takdir dari Allah. Kebanyakan kita begitu. Abang Ibul, sukses kita anggap ini boleh kita, susah pun gara-gara kita yakin bahwa itu gara-gara kesalahan kita. Padahal semuanya merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah buat kita. Semua, apapun itu, khairuhu khairihi wa syarrihi, baik itu yang menyenangkan maupun yang membuat kita sengsara, semuanya takdir. Gimana Bang Mak? Usaha satiri banyak undangannya, itu takdir. Kagak ada yang ngundang, itu takdir. Ketawa kenceng aja belakangan. Bang Emak banyak tugas pasangannya, itu takdir. Sepi tugas pasangannya, itu takdir. Umen jangan ampe. Mang Pudin banyak tarikannya, itu takdir. Sepi tarikannya pun takdir. Ya kayak kita malam ini
Malam ini yang datang banyak ya memang takdir, yang datang dikit ya takdir. Kita bahagia ya memang takdir, kita sengsara takdir. Begitu. Cuma kebanyakan kadang-kadang kita ini belum paham. Kalaupun paham belum yakin. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri kita belum yakin bahwa ini semua takdir, genengan masih ngeluh, genengan masih puyeng. Bang Imam kan puyeng betul mana gitu. Makan kagak enak, ngopi kagak enak, ngerokok pahit rasanya, puyeng. Itu salah satu tandanya tuh bahwa kita belum betul-betul bisa meyakini bahwa semua ini takdir Allah. Tandanya itu salah satunya, masih puyeng mulu, puyeng. Makanya esik-esik sakitnya lambung. Apa Ustaz? Migren. Oh, kalau migren masih mending Ustaz. Ini karena kebanyakan pikiran biasanya asam lambung naik. Esik-esik lambung. Kebanyakan pikiran. Udah tuh. Ya jahilan bil qadari wal muqaddiri. Wahai orang-orang yang belum memahami takdir dan belum mengenal zat yang menentukan takdir. Atazunnu anna abna ad-dunya yaqdiruna an yu'tuka ma lam yuqsam laka. Atazunnu, apakah kamu menyangka anna abna ad-dunya, bahwasanya orang-orang yang bergelimangan dunia yakdiruna, mereka mampu an yu'tuka ma lam yuqsam laka, untuk memberikan kepadamu sesuatu yang tidak dijatahkan untukmu. Bang Heri, apakah Bang Heri nyangka, punya keyakinan kali kalau kita deket sama orang kaya mah kita ngikut kaya, kali kalau kita deket sama orang sukses mah kita ngikut ke bawah sukses, kali kalau kita deket ustadz mah kita ngikut ke bawah pinter, kali. Apakah kita semua menyangka seperti itu? Genengan pada kenyataannya belum tentu. Saya dekat Bang Imam bukan kebagian apa yang dia kerjain, bukan kebagian puyengnya doang. Emang kalau saya dekat Bang Emak saya ngikut jadi kaya? Kan belum tentu. Saya dekat Bang Uri, emang saya ngikut jadi kaya? Kan belum tentu. Dekat sama Pak Guru saya ngikut jadi kaya? Kan belum tentu. Karena lagi-lagi semua itu bergantung takdir yang Allah tetapkan buat kita. Karena yang bisa memberikan kita kebahagiaan, yang bisa memberikan kita kesuksesan, yang bisa memberikan kita kekayaan, itu bukan orang-orang kaya, bukan orang-orang sukses, bukan orang-orang bahagia. Yang bisa ngasih itu ya Allah. Biar kata dia hartanya banyak banget, kalau emang Allah tidak gerakkan hatinya, tetap aja kita begini-gini aja udah. Ayyutu kamalam yuksam laka. Nggak akan mereka bisa memberikan apa yang tidak Allah jatahkan untukmu. Nggak bakal. Makanya kita bahagia, kita sukses,
kita bisa kaya, kita bisa senang, ya semuanya karena memang diberikan oleh Allah, karena memang ditakdirkan oleh Allah, bukan karena kita dekat sama orang kaya, bukan karena kita dekat sama orang sukses. Cuma memang salah satu langkahnya itu, kalau kita pengen sukses ya tanya kuncinya sama orang yang udah sukses. Tapi tetap lagi-lagi yang memberikan kesuksesan itu hanya Allah. Mereka yang nggak bisa apa-apa. Gitu. Abu Ustaz. Ustaz Hatiri dah. Jamaahnya kan banyak yang pada kaya. Nah, tetap aja dia begitu-begitu juga. Karena lagi-lagi bukan karena banyaknya teman kita yang kaya kita jadi kaya, bukan. Tapi tergantung takdir yang Allah tetapkan buat kita. Apa gimana? Bang Imam temennya banyak polisi, tetap aja pas ada ketilang juga. Begitu loh, tetap aja. Apa yang ada? Gitu Bang. Karena lagi-lagi semua itu bergantung takdir yang Allah tetapkan buat kita. Bang Budin, ngapa? Di apa? Lepas gimana sih setelah kejadian baru takdir? Dari awalnya Mang Budin semua. Kalau memang kita ditakdirkan jadi orang sukses, itu prosesnya dibikin gampang oleh Allah. Jadi prosesnya pun sudah ditentukan, dimudahkan. Jadi bukan pas ujungnya doang, pas ujungnya aja baru udah emang lagi takdirnya begitu. Dari awal yakinnya, dari awal. Abu Ustaz. Ntar kalau cakep takdir dan jelek nasib, nasib lu. Udah tuh. Makanya nggak jadi jaminan, nggak bisa kita bilang kalau kita deket orang kaya nanti kita ngikut banyak duit, nggak bisa. Kalau memang Allah tidak menetapkan itu, nggak akan. Atazunnu anna abda ad-dunya yakdiruna an yu'tu kama lam yuqsam laka. Apakah kamu menyangka bahwa orang-orang yang bergelimangan dunia mampu untuk memberikan apa yang tidak dijatahkan oleh Allah untukmu? Enggak akan. Tetap aja lagi-lagi semuanya bergantung takdir yang Allah tentukan buat kita. Ayat. Walakin hadhihi waswasatu syaitonil ladzi qad tamakkana min qalbika wa rasika. Akan tetapi ini semua hanyalah bisikan setan yang sudah menghunjam di dalam hatimu dan isi kepalamu. Apa mau? Hah? Belum mengerti apanya? Yang mana yang belum mengerti? Kalau kita punya keyakinan di hati kita, kalau kita dekat orang kaya, kita bakal ngikut jadi kaya. Kalau kita dekat orang sukses, kita bakal ngikut jadi sukses. Itu sebenarnya hanyalah bisikan setan yang ada di hati kita. Sebenarnya. Jadi itu menghilangkan keyakinan kita terhadap takdir Allah. Padahal lagi-lagi semua yang kita alami, bahagia, sukses, kaya, itu semuanya bukan karena kita dekat sama orang-orang kaya, tapi karena takdir yang Allah berikan buat kita. Begitu Bang Rudi. Semuanya takdir. Boleh
bukan yang nggak boleh. Boleh kita dekat sama orang sukses, bahkan kita tanya, kunci suksesnya apa sih, kok bisa sampai kayak begini? Kalau pengen kaya apa sih kuncinya, apa sih caranya, langkahnya apa sih? Boleh, cuma lagi-lagi jangan lupa kita tanamkan juga di hati kita bahwa kalaupun nanti kita sukses, kalaupun kita jadi orang bahagia, itu semua karena takdir Allah, bukan karena kita deket sama orang-orang sukses. Begitu. Apa Ustaz? Abang Heri, semua hajat kita diluluskan itu bukan karena wirid yang kita rutinin, bukan karena zikir yang kita baca tiap hari, tapi emang karena diberikan oleh Allah. Begitu jadinya. Gimana bagaimana? Semuanya takdir Allah. Kalau kita masih punya keyakinan kita sukses karena orang lain, karena sesuatu hal yang kita kerjakan, berarti kita masih ngikutin bisikan setan. Berarti setan masih betah di hati kita. Begitu Bang Uri. Walakin hadhihi waswasatu syaitoni alladzi qad tamakkana min qalbika wa rasika. Ujung-ujungnya semuanya ngandelin usaha kita, ngandelin kemampuan kita, ngandelin kebisaan kita, ngandelin logika kita. Lupa kepada zat yang menciptakan kita dan menciptakan takdir buat kita. Jadi dua ya, usaha ya tetap usaha. Kita cari kiat-kiat buat sukses, kita cari kiat-kiat buat bahagia tetap. Cuma jangan lupa bahwa semua itu ketika kita bisa meraihnya, semuanya karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Begitu Bang. Bukan juga jadi nggak usaha, bukan Bang Mak. Ntar salah paham lagi aja Bang Budin. Gitu. Udah kan semuanya takdir, kita nggak ngapain, gontar datang dewe, kagak Bang Budin, tetap usaha. Ya iya, sunnatullahnya tetap harus berjalan. Gitu. Jelas sudah cukup. Ayat nambahin nggak cukup. Lasta abdallahi ta'ala, kamu itu belum menjadi hamba Allah. Ya Bang Dikin, kopinya ada Bang Dikin. Mana lempengan kita pisan, dia mangap. Innama anta abdu nafsuka, abdu nafsika, wa hawaka, wa syaitonika, wa tob'ika, wa dirhamika, wa dinarika. Sesungguhnya kamu itu hamba nafsumu, hamba keinginanmu, hamba setanmu, hamba kebiasaanmu, tabiatmu, hamba uangmu dan duitmu. Beranggapan kalau kita punya duit banyak kita bahagia, belum tentu. Beranggapan kalau kepengenan kita terpenuhi kita bahagia, senang, belum tentu. Kamu masih jadi hamba nafsumu, hamba keinginanmu, hamba setanmu, hamba tabiatmu, hamba uangmu, dirham dan dinar, uang. Beranggapan kalau kita punya duit mah apa aja bisa kita punyain, belum tentu, belum tentu.
Mang Manta lagi nggak punya duit akur sama bininya, pas begitu punya duit berantem mulu sama bininya. Hah? Bang Ipul lagi belum punya mobil, pikirannya anteng. Begitu punya mobil puyeng mulu. Iya, mikirin cicilannya gitu. Hamba dirham dan hamba dinar, hamba nafsu dan hamba kepengenan. Apa Ustaz? Makanya Ustaz Satiri bilang begitu, jangankan sampai temen, musuh ge kalau bisa jangan sampai ngalamin begitu. Apa Ustaz? Ya, kata kita mah seneng kali bakalannya, kagak malah puyeng gitu. Udah tuh. Apa Bang Ibul? Itu karena ngikutin nafsu dan ngikutin kepengenan. Abang mantap. Lagi nggak punya duit anteng sama bini, begitu punya duit berantem. Lakinya pengen beli motor, bininya pengen beli emas, kan berantem ujung-ujungnya gitu, cekcok. Ijhad antaro muflihan hatta taflaha bitorikihi. Berusahalah agar kamu bertemu dengan orang sukses, hatta taflaha bitorikihi, sehingga kamu bisa sukses dengan mengikuti perjalanan hidupnya. Abang Uri, lagi-lagi ya tadi, makanya kita bukan yang nggak boleh dekat sama orang sukses, bukan yang nggak boleh dekat sama orang kaya. Cari kalau bisa, tanya cara-cara sukses seperti apa, tanya kiat-kiat buat jadi orang kaya, jadi orang bahagia. Tanya Bang Heri, caranya biar kayak Ustaz Satiri badannya gede gimana sih, tanya gitu. Berusahalah untuk bertemu dengan orang-orang sukses, terutama sukses dalam hal akhirat. Kan kita pengennya dunia, dua, pengennya sukses dunia dan sukses akhirat. Cari tuh kiat-kiatnya biar sukses di dunia, caranya gimana, biar sukses di akhirat, caranya gimana. An ba'dihim rahimahullahu annahu qala man lam yarol mufliha la yuflih. Dari sebagian ulama rahimahullah bahwasanya dia berkata, man lam yarol mufliha, orang yang belum bertemu dengan orang sukses, la yuflih, tidak akan sukses dalam segala hal ya, dalam segala hal, apalagi untuk urusan akhirat. Kalau kita pengen selamat di akhirat, ya tanya caranya sama guru-guru, sama para ulama, para kiai, gimana sih caranya biar saya bisa selamat di akhirat, gimana sih caranya biar bisa nikmat ibadah, gimana sih caranya biar bisa kuat zikir, gimana sih caranya biar bisa terus ingat kepada Allah. Tanya tuh sama orang-orang yang udah kuat zikirnya, udah selalu ingat kepada Allah. Tanya itu. Makanya kita kemarin diajarin tuh suruh nyari guru pembimbing, nyari penuntun buat hidup kita. Karena lagi-lagi biar kita selamat di akhirat, ya tentunya harus ngikutin perjalanan orang-orang yang selamat. Biar kita bisa rajin ibadah, semangat ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, ya tentunya
kudu menerima bimbingan dari orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Nah kita pengen dagang aja nanyanya sama yang udah sukses berdagangnya. Gitu. Begitu Bang Uri ya? Kita pengen bikin acara hajatan, tentunya nanya sama orang yang udah pernah hajatan. Ngapain aja? Kita pengen bangun rumah, tentunya nanyanya sama orang yang udah pernah ngerasain bangun rumah. Hitung-hitungannya biar pas, ini dana segini kira-kira cukupnya buat bangun rumah segede apa. Kan gitu nanya dulu. Apalagi buat sukses di akhirat. Tanya sama orang-orang yang sudah sukses. Makanya jangan lupa tuh cari guru pembimbing yang bisa bimbing kita dalam menjalani kehidupan. Begitu Ustaz. Kalau kita nggak punya pembimbing itu, ya selamanya nggak bakal bisa. Man lam yarol mufliha la yuflih. Orang yang belum bertemu orang sukses nggak bakal sukses. Om Budi. Dalam segala hal, makanya dari dulu Buya kan ngajarin, kalau kita pengen minta amalan buat kaya, mintanya sama kiai yang emang udah kelihatan kayanya. Ini Mang Budin ngamalin wiridan buat kaya, yang ngasih motornya aja butut gitu. Abang Heri, ya kayak kita kalau lagi jalan kemana-mana kan, kita ada orang datang, Pak belum makan Pak, waktu kita kasih 2.000, kan doanya berusut aja, mudah-mudahan rezekinya makin banyak, bisa kuat bangun rumah, bangun beli sawah gitu. Kita balikin buat lu aja dah gitu. Bang Imam, Bang Imam pakai ngedoain Ustaz Satiri biar berkah, saya doain Ustaz biar berkah gitu. Paling dijawabin Ustaz Satiri buat lu aja bang begitu. Udah tuh. Ya kita diajarin begitu. Abang Rian, kalau minta amalan buat kaya, mintanya sama kiai yang udah kelihatan kayanya gitu. Minta ilmu pelet, minta sama kiai yang bininya banyak begitu. Emang kiai bininya atau aja galak banget gitu. Kalau pengen sukses dunia dan akhirat, ikutin perjalanan orang-orang yang sukses dunia akhirat. Kita pengen sukses di dunia aja, nanyanya sama orang yang kita lihatnya sukses gitu. Kita tanya bos kita, gimana sih bos caranya biar bisa punya duit banyak begitu gitu. Itu untuk urusan dunia, apalagi buat urusan akhirat gitu. Tentunya nggak bisa sembarangan. Udah tuh, man lam yarol mufliha la yuflih. Orang yang belum bertemu dengan orang sukses nggak bakal sukses. Anta tarol mufliha. Kamu memang sudah ketemu dengan orang sukses, walakin tarohu bi'ainai rosika. Akan tetapi kamu melihatnya hanya dengan mata kepalamu. Ujungnya cuma kagum doang, cuma jadi cerita doang. Hebat ya dia mah. Ono punya, ini punya, bisa terbang.
Cuma jadi cerita doang, cuma kagum kehebatannya doang. Kenapa? Karena ngelihatnya pakai mata kepala. La bi'ainai qalbika wa sirrika, bukan dengan mata hatimu dan mata sirrimu. Apa ya? Ya ibaratnya jangan sampai orang-orang makan duren kita kebagian ceritanya doang. Lah kita juga kudu ngerasain. Kalau ketemu sama orang sukses, jangan cuma dengerin, jangan cuma kagum kehebatannya doang. Jangan cuma seneng denger cerita istimewanya doang. Kayak kita dengar baca maulid Rasul, akhlaknya seperti ini, seperti ono. Baca manakib Tuan Syekh, karomahnya begini, bugono. Jangan cuma sampai dengerin ceritanya doang. Kayak kita udah nggak usah jauh-jauh denger cerita guru kita Buya, karomahnya seperti ini, kehebatannya begini, kesuksesannya begono, akhlaknya begono. Jadi cuma cerita doang. Kudunya kita tanya lagi diri kita. Dulu Buya sebelum bisa hebat begono, apa yang dijalanin, apa yang diamalin. Kita bisa nggak ngikutin perjalanan itu? Kudunya begitu. Jadi ketemu orang sukses dan kita betul-betul ikutin caranya buat sukses. Jangan cuma dengar ceritanya doang. Ini kan kita sering sih kita ngobrol masalah karomah beliau, kehebatan beliau, akhlak beliau. Sering itu, asal ngumpul aja. Asal ngumpul isik-isik cerita kehebatan Buya, karomahnya Buya. Cuma sampai situ doang udah, nggak diterusin lagi. Dulunya Buya lagi mudanya apa yang dijalanin, apa yang dibaca, cara ibadahnya gimana, itu nggak pernah kita bahas. Apa Mudin? Hah? Lah iya, kita cuma tahu ceritanya doang kan. Enak ya Buya mah. Enak ya Buya mah. Duduk anteng di kantor, duit nyamperin, tamu banyak, enak ya Buya mah. Tanya apa? Amalannya apa? Begitu. Dulu yang dikerjain apa? Biar kita bisa nyontoh, begitu Bang Budin? Apa? Ini mah cuma dengar ceritanya doang, cerita hebatnya doang. Anta tarol mufliha, kamu udah ketemu sama orang sukses, udah. Walakin tarohu bi'ainai rosika, tapi sayangnya kamu melihat dengan mata kepalamu. Ujung-ujungnya kagum sama kehebatannya doang. Gitu. La bi'ainai qalbika wa sirrika, bukan dengan mata hatimu dan sirri. Sehingga tadi nggak ada kepengenan buat ngejalanin apa yang dulu beliau lakonin, enggak. Taunya cerita hebatnya doang. Kita dengar cerita Pak Lurah hebat, kagak tahu tuh prosesnya gimana, dari mudanya apa yang dikerjain, amalannya apa, setiap malam silanya berapa lama gitu. Bang Heri udah berapa lama puasanya sampai kuruk buono, kan kita mau tahu. Dah, udah jam 2, terusin ini. Udah tuh. Jadi kalau ketemu sama orang sukses, tanya caranya biar sukses gimana sih? Apa yang kudu saya kerjain biar sukses? Ketemu sama orang kaya, tanya
Gimana sih caranya biar jadi orang kaya? Gimana sih caranya biar punya banyak duit? Tanya caranya. Jangan cuma dengar cerita hebatnya doang. Jangan cuma dengar itu durian enak, katanya doang begitu. Itu pecak gurame enak, jangan cuma dengar katanya doang, ceritanya doang. Kita kudu bisa kayak gitu. Cuma lagi-lagi semuanya pun tergantung takdir yang Allah tetapkan buat kita. Biar kata kita ngikutin orang sukses dari kecil. Ya Mang Pudin kan ngaji sama Buya dari tahun 80. Coba kalau ngikutin perjalanan Buya, semua wiridan yang ngikut dibaca, udah jadi kali. Jadi gila. Nah kita ngaji sama Buya udah berapa lama? Sama guru kita udah berapa lama? Ya beliau makin hebat, makin istimewa. Lah kita ya begini aja udah. Udah tuh. Makanya ngelihatnya jangan cuma pakai mata kepala, lihat pakai mata hati. Tanya apa kunci suksesnya apa? Apa yang bisa saya jalanin biar saya ngikut jadi orang sukses juga? Tanya itu. Terutama tadi sukses dunia dan sukses di akhirat. Kan kita doanya begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan gitu. Pengennya di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Kan pengennya begitu. Jangan sampai dua-duanya. Dunia sengsara, akhirat apalagi. Jangan sampai itu mana mau bilang. Dah. Wa imanuka imanun laisalaka. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.